Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Alvin Elias di kota Fukuoka, Jepang. Oke teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang pentingnya eh, cara berpikir, originalitas seorang fotografer. Kemarin saya pemotretan dan saya bicara dengan seseorang teman juga, fotografer juga, seorang fotografer yang saya bilang fotografer hebat, komersial fotografer. Kita bicara tentang lighting. Jadi ini emang kalau bicara tentang lighting kita senang banget ya. Terus saya ingin bertanya kepada dia. Saya bertanya begini. Misalkan sebut saja Mr. E ya, Mr. E. Saya bilang kepada Mr. E, Mr. E, ada seorang fotografer terkenal di Indonesia yang dia berkata bahwa lighting, dia bicara tentang lighting, bahwa lighting itu punya karakter, light karakter. Jadi kalau pagi itu softbox, kalau siang itu payung, dan kalau sudah jam 12 ke atas itu reflektor, standar reflektor. Terusnya menurut kamu gimana? Saya bertanya kepada dia. Terusnya fotografernya saya ini ya, yang saya hormati ini bilang begini. Oh, pemikiran itu bagus sekali. Pemikir itu bagus sekali, itu nggak ada yang salah. Karena begini, ini menurutnya dia. Karena setiap fotografer dia harus bisa menciptakan teori sendiri, menciptakan sebuah pemikiran sendiri, originalitas dari apa yang dia alami. Terus saya bertanya, oke, saya berpikir, oke, kalau menurut kamu itu benar gak kalau misalkan kalau pagi softbox, kalau siang, itu nggak salah, ada benarnya juga. Terusnya saya bertanya lagi, saya bertanya lagi, benar tidak kalau menurut kamu kalau kita memakai softbox, boleh gak kita tidak boleh memakai payung atau memakai standar reflektor, jadi nggak bisa digabung. Terusnya yang teman saya ini, yang saya panutan ini, dia bilang, boleh juga pemikirannya ya, nggak salah tapi nggak juga benar. Oke, intinya jadi pembicaranya ini yang saya tangkap, saya banyak belajar ya dari fotografer ini yang saya tahu loh. Dan ini dia bilang begini, orang yang kamu bilang ini, saya yakin dia orang hebat. Mungkin teman-teman tahu ya, mungkin sebut aja ya, saya panggil nickname aja DT ya, DT ya. Dia tidak kenal, tapi dia bilang seorang fotografer itu harus bisa menciptakan teori sendiri, tanpa kecuali dia tidak harus takut itu salah. Jadi fotografer yang tidak bagus malah tidak bisa menciptakan sebuah teori. Terus saya berpikir, oh iya, berarti itu penting sekali ya untuk sebagai seorang fotografer. Oh, itu harus. Seorang fotografer itu harus bisa membuat teorinya sendiri, originalitas. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menciptakan teori kita sendiri, kita akan tidak bisa terlihat. Kita akan sama seperti orang-orang, tidak akan ada nilai jualnya. Dan terus saya berpikir, oh berarti benar juga ya, walaupun pemikirannya mungkin bisa salah, tapi dia telah bisa menciptakan sebuah karakter, pemikiran, originalitas yang dia tangkap. Nah, saya berpikir begini, oh jadi kita, saya, kamu, teman-teman fotografer lainnya itu harus bisa mempunyai pemikiran seperti orang ini yang menciptakan bahwa pagi softbox, siang itu ya habis itu terusnya payung, itu terusnya standar reflektor. Kita harus bisa seperti ini. Dan
ternyata saya langsung mulai ini ya, langsung mulai apa namanya, langsung mulai berpikir juga gitu, oh ini masukan yang bagus ini. Karena pertama kali saya agak sedikit lucu juga gitu loh, maksudnya kalau misalkan pagi softbox ya itu agak pemikiran bener juga, tapi kan tergantung case by case ya kan. Case by case nya kenapa? Itu tergantung wilayah negara ya kan. Kalau mungkin di Indonesia ya bisa digunakan teori itu, tapi kalau di negara lain belum tentu bisa. Oke, jadi inilah yang saya bilang bahwa inilah uniknya kita fotografer yang mempunyai apa namanya ya, pemikiran berbeda. Tapi yang saya ambil dari pembicaraan saya dengan seorang ini, yang teman saya ini nih, senior saya berpikir saya banyak belajar dari dia, saya banyak belajar lighting dari dia. Dia bilang iya itu kamu harus bisa seperti itu. Kita harus bisa menciptakan teori sendiri yang tanpa kita baca, tapi kita bisa menciptakan sebuah teori yang apa yang kita alami. Itu keharusan sebagai profesional kalau kita mau menjadi fotografer yang benar-benar punya jati diri. Oh, saya bilang oh iya. Jadi saya mulai berpikir begini juga. Iya ya, jadi ya kalau saya mungkin kan belum mencapai sampai ke titik sana, tapi saya benar-benar salut gitu ya kalau ada fotografer yang menciptakan teorinya sendiri, walaupun belum tentu benar, tapi dia telah berani menciptakan teori pemikirannya sendiri. Oke teman-teman, itu apa namanya ya, temanya bahwa kita fotografer harus bisa menciptakan teori sendiri, originalitas karakter kita sendiri. Wah ini benar, ini pembelajaran bagus. Jadi saya juga banyak belajar ya, bahwa oh jadi memang benar sih pengalaman kita sudah berapa lama menjadi fotografer, kita tidak boleh apa namanya biasa-biasa saja. Kita harus menciptakan sebuah pemikiran, kita menciptakan sebuah sebuah tema, sebuah intisari apa yang kita dapati selama kita bekerja sebagai fotografer. Oke, itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Semoga, saya berharap, saya belum bisa sampai ke sana. Saya berharap teman-teman yang mendengarkan ini, yang mencintai fotografi, yang hidup di sini, kita harus bisa juga membuat suatu teori, menciptakan sebuah intisari apa yang telah kita dapatkan selama kita bekerja sebagai fotografer. Oke teman-teman, terima kasih, terus semangat dan terus berkarya. Ingat, dan terus menjadi berkat buat orang sekitar kita. Salam dari saya.